Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana puasanya hari ini? Miss Ayu harap puasa teman-teman dalam keadaan semangat dan lancar ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi ini Miss Ayu akan menjelaskan tentang materi matematika. Matematika hari ini akan membahas tentang diagram. Sebelumnya kita sudah pernah belajar diagram pada pembelajaran TIK ya. Masih ingatkah teman-teman apa itu diagram? Yuk sama-sama kita mereview. Ada dua pembahasan hari ini. Yang pertama adalah menyajikan data dalam bentuk diagram. Diagram adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan informasi. Jadi dengan menggunakan diagram, informasi yang disajikan bisa berupa gambar sehingga lebih mudah dipahami ya. Lalu, apa itu data? Data adalah keterangan atau informasi mengenai sesuatu. Misalnya, hobi siswa di suatu kelas, jenis kendaraan yang melintas di jalan raya, aktivitas siswa saat istirahat di sekolah, dan lain-lain. Masih banyak ya. Oke teman-teman, langsung saja Miss Ayu akan menjelaskan bagaimana cara menyajikan data ke bentuk diagram ya. Di sini kita sama-sama lihat ada data kendaraan yang melintas di Jalan Raya Pasar Bengkok. Nah, data ini bisa diperoleh melalui pengamatan ataupun wawancara. Nah, di sini pada data di sini disajikan dalam bentuk tabel ya. Jenis kendaraan yang lewat di Pasar Bengkok tuh ada sepeda, ada motor, ada mobil. Dan banyak kendaraan yang lewat ini dituliskan dalam bentuk turus. Sepeda yang lewat adalah 1, 2, 3, 4. Bilangannya 4. Motor yang melintas sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bilangannya 8. Mobil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mobil sebanyak 7. Untuk turus ini, jika jumlahnya lebih dari 4 atau jumlahnya 5, dia langsung ditulis miring seperti ini ya teman-teman ya. Ini menandakan bahwa jumlahnya 5. Nah, ini adalah datanya. Bagaimana kita menyajikannya dalam bentuk diagram? Yuk sama-sama kita lihat. Nah, ini diagramnya. Diagram seperti ini ya teman-teman ya. Kalau TIK itu kita bahasnya tentang diagram bagan. Kalau ini kita diagramnya bilangan ya. Nah, ada 2 garis. Ini khusus untuk garis bilangannya. Dimulai dari yang rendah ke yang tinggi. Lalu ini khusus untuk datanya ya. Data yang kita peroleh. Tadi kan ya, kendaraan yang melintas itu ada sepeda, motor, mobil. Nah, sekarang kita mulai dari sepeda. Berapa banyak sih sepeda? 4. Yuk sama-sama kita tulis 4. Ini 4. Kita beri tanda ya. Oke. Motor berapa banyak tadi motor teman-teman? 8. Kita tulis 8. Sini ya, sampai sini 8. Oke, lalu mobil 7. Kita tulis di sini, sajikan 7. 7 di sini ya. Ya. Jadi seperti inilah cara menyajikan dari data menjadi diagram. Bagaimana sejauh ini sudah paham teman-teman? Yuk lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Ya, untuk pembahasan berikutnya kita juga akan membahas tentang bagaimana menyajikan data ke bentuk diagram. Di sini sudah ada teman-teman datanya. Jika tadi datanya berupa tabel, di sini juga bisa data disajikan dalam bentuk daftar ya. Lalu untuk menyajikan diagramnya, jika jumlahnya banyak, kita bisa juga menulisnya dalam bentuk kelipatan ya. Jadi tidak mesti urut dari 1, 2, 3, 4 seterusnya. Jadi kita bisa juga berupa kelipatan agar
garis bilangannya tidak terlalu banyak ya. Yuk sama-sama kita lihat penjelasannya. Contoh di sini ada data hobi siswa di kelas. Olahraga 6 siswa, main alat musik 10 siswa, membaca buku 4 siswa, memasak 8 siswa. Nah, ini dia diagramnya. Diagramnya sebenarnya sama seperti di atas ini ya. Hanya saja di sini jika jumlahnya banyak, terlampau banyak, boleh dalam bentuk kelipatan garis bilangannya. Seperti di sini jumlahnya kita menggunakan karena genap semua, jadi kita menggunakan kelipatan 2 ya. Olahraga berapa banyak tadi yang hobinya? 6 siswa. Yuk sama-sama kita sajikan 6 siswa. Lalu alat musik berapa banyak? 10 siswa. Jadi kita sajikan 10 siswa. Yang baca buku 4 siswa dan memasak 8 siswa. Oke. Nah, inilah tampilan untuk penyajian dari data ke bentuk diagram ya. Sama semangat teman-teman, selamat berlatih ya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang yang kedua, pembahasan tentang menulis informasi dari diagram. Jadi kebalikannya yang tadi ya, teman-teman. Di sini sudah ada diagram aktivitas siswa Granada saat istirahat di sekolah. Membaca buku sebanyak 5 siswa, bermain bola sebanyak 7 siswa, menyiram tanaman sebanyak 4 siswa, murojaah sebanyak 2. Nah, sekarang kita sajikan dalam bentuk menulis informasinya ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa siswa yang beraktivitas baca buku? Dilihat tadi baca buku berapa? Ya, 5. Kita tulis ya 5. Siswa beraktivitas main bola. Main bola 7. Beraktivitas siram tanaman, berapa siswa menyiram tanaman? 4. Siswa yang beraktivitas murojaah sebanyak murojaah 2. Kita tulis di sini ya, 2. Ya, 2. Berapa banyak siswa seluruhnya? Ayo, berapa banyak? 5 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 2. Jadi berapa? Ya, 18 ya. Jadi jumlahnya siswa sebanyak 18. Aktivitas apa yang paling banyak dilakukan? Yuk, coba dilihat. Nah, diagram yang paling tinggi itu menandakan aktivitas yang paling banyak dilakukan, sedang yang rendah itu menunjukkan yang paling sedikit. Dan yang paling banyak dilakukan adalah yang ini ya, iya, bermain bola. Kita tulis sama-sama di sini. Main bola. Inilah bagaimana cara menyajikan dari bentuk diagram ke informasi ya. Jadi tadi ada tentang diagram itu ada 2. Yang pertama itu adalah menyajikan diagram dari data, dan yang kedua adalah menyajikan informasi dari diagram. Oke, bagaimana teman-teman terkait penjelasan hari ini? Semoga dapat dimengerti ya. Bila teman-teman belum paham, teman-teman boleh tanya Miss Ayu menghubungi lewat WA. Ya, silakan berlatih untuk persiapan worksheet pekan depan. Tetap semangat teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.